منتكبين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا بجسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم تامين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab syekh Ibn al-Bantani wa salli al-Qur'an Rabbina kisyafi ajami bin Muhammad Saleh Oradi Salmaru Rizdan Kaji Salmaru Hom Sidul Walid Habib Ali Bamur Osali Mahmurawi Salmaru Sidul Walid Habib Ali bin Abdul Asgab Habib Ahmad Asgab Habib Aisyim bin Al-Bahar Osali Mahmurawi Musa Al-Bahar Musa Daji Abdul Kira Salmisin Abdul Khair bin Najid Salmarhum Kiai Sabila Rasad bin Najis Maliki Ashbullah bin Mu'alim Kiai Salmarum Abuya bin Amsir Abuya Kiai Abdul Nabi Najis Salmarum Abuya Kiai Mu'ajir Mu'asalim Ma'abrahim Salmarum Kadi Salmarum Muslimin dan Muslimat Allah yang terkesahum birrahmah wal maghfirah wa salamah wal abra kala kiradina bihajal kitab bijai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin amin. Halaman 49 kitab ini halaman 2223. Ila syahida fi qitalil kufari halaman kedua baris kedua bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa syahida fi qitalil kufari وسكت إذا نزل ميتا قبل تمام أشهره فإنهما لا يغسلان ولا يصلى عليهما وأقل غسل الميت تعميم جسده بالماء مرة واحدة بشرط أن تزول عنه الأوساخ التي تمنع وصول الماء إلى جسده في تلك المرة وأكمله أن يجلسه الغاسل مائلا إلى قفاه ويسند ظهره ويمر يده على بطنه ليخرج ما فيه من الأذى ثم يغسل سوءتيه بخرقة ملفوفة على يده اليسرى ثم ينزف أسنانه ومنخاريه وأذنيه بسبابتيه
اليسرى ويلف عليها لكل مرة خرقة نظيفة أو نحوها ثم يوضئه كالحي ثم يعمه بالماء 3 مرات ويكون في المرة الأولى سدر أو نحوه وفي الآخرة قليل من كافور ويبدأ في كل مرة من الثلاث بغسل رأسه وسنة تنشيفه بعد تمام غسله والله أعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka al-futuh wal munah wal rusuh wa tawbatan nasuh wassalahal jasr. Allahumma salli sallim ala nuril anwar wa sirajul tariqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-mukhtar wa ali atar hasbina bi adada ni'amillahi wa ibdali. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ardil mukarramin wal muktaramin, para alim ulama, para kiai, para asatijah, hujat, tokoh masyarakat, ibu bapak, kaula muda harapan agama bangsa, terutama malam hari ini hadir tengah kita itu Abuya Kiai Haji Rahmatullah Al Mukarram Kiai Faiz Mubarak, Abina Ustadz Abi Haji Abu Bakar, Ustadz Sugiyarto, Ustadz Hafiz, dan juga yang kita hormati, kita muliakan Ustadz Asbiullah, Ustadz Mustafa, Ustadz Rudi, Ustadz Haji Ali, Ustadz Musbik Amrullah, Ustadz Ahyal Alim, Ustadz Mutasim Billah, dan Bapak Sulaiman. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, berkah hidupnya, dikabulkan segala hajatnya. Juga kita hormati, kita muliakan itu Bapak Ayatullah dan juga Umina Ibu Haji Rahimah beserta Harim, itu Umina Khairani. Mudah-mudahan semuanya insyaallah sehat, panjang umur, berkah hidup, berkah rezeki kita, dan juga tamu kita nih yang hadir, saya lupa namanya, Ustadz Abdurrahman dari Penggilingan, sengaja kemari mau silaturahmi beserta rombongan dan asatidz lain. Mudah-mudahan asbab silaturahmi menyebabkan kita panjang umur, sehat walafiat, gampang rezeki, amin ya robbal alamin. Yang pertama, kita bersyukur Allah, malam hari ini kita masih dibagi nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, iman, Islam, sehingga dengan rangkaian nikmat kita bisa duduk dengan tenang di ini majlis. Dan apalagi yang baru pulang yaitu Ustadz Mulai Hayati, Ustadz yang Oplet, bisa hadir di kesibukan beliau. Dan mudah-mudahan asbab kita bersyukur pada Allah, kita semua yang hadir dapat kategori abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri akan nikmatnya. Dan mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam bentuk ibadah kepadanya, datang dengan gampang, ringan, mudah ke ini tempat, ke majlis. Mudah-mudahan Allah gampangin, Allah mudahin, Allah ringanin kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat terangkai salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa berdiri di bawah bendera liwaul hamdi, hanya satu bendera penyelamat kita, bukan bendera partai, bukan bendera ormas, tapi liwaul hamdi, bendera pujian Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang barang siapa yang berada di bawah bendera tersebut dekat Rasulullah, insyaallah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang ada samping Rasul, orang-orang yang selamat. Wa ma kana Allahu
liyu'adzibahum wa anta bihim. Allah sekali-kali tidak akan berikan bencana kepada orang-orang yang berada di tengah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di antara umat yang diakui dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bikum fil amin. Qala radhiyallahu ankum wa ardah. Ini Ustaz nggak apa-apa, bari ngaji dulu ya. Kitabul Janaiz itu masih bicara tentang masalah kitab yang namanya tentang jenazah. Lanjutkan pelajaran kita. Illa syahida, yang tidak ya dimandiin, dikapanin, disolatin kecuali adalah orang yang mati syahid fi qitalil kuffari, dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Sekarang masih ada nggak? Masih ada. Kurang lebih 1000 yang syahid, yaitu orang-orang yang perang lawan dengan Israel, yaitu syuhada Palestina ya, yang dipimpin oleh Hamas, itu hampir 1000. Ya, kita masih untung kayak begini nih, ngaji nggak di ngebom, makan dengan tenang, ya apa-apa gampang gitu ya. Makanya kita kudu manfaatin dibanding mereka sholat aja susah. Sholat saudara ditembakin, palanya ada yang diputusin. Kita masih tenang alhamdulillah. Waktu ulama Palestina datang ke Indonesia, khususnya sama Guru Irham itu Abu Yazid Amsir, beliau cerita ya, setiap hari itu ada orang Palestina yang wafat itu keluar 10. Setiap mati satu gantinya 10. Dan orang-orang Israel itu kalau lewat pemakaman orang-orang Palestina itu mereka ngakuin harum semerbak. Dia kebingungan. Waktu itu ulama itu cerita di Pangkalan Jati. Ini bau apaan yang harum banget? Ternyata itu harum keluar dari kuburan orang-orang Palestina yang wafat akibat peperangan. Wangi banget, harum. Tatkala mereka lewatin kuburan yang bukan muslim dari Palestina, itu nggak bau apa-apa, malah baunya aneh. Ini kata ulama yang cerita dari sana langsung. Jadi ini saat ini ribuan yang wafat lagi tidur di bom ya. Ini Palestina emang bagus, emang negara dia diambil. Israel saudara nggak punya negara, cuma namanya ada Israel. Dulu numpang tuh di jalur Gaza. Lama-lama nama orang Islam kan baik, dikasih tempat, lama-lama nguasain. Ya itu lama dikasih tempat, kita kan baik. Ada orang sengsara apa, udah tinggal di sini aja. Lama-lama merotok, bikin RT, bikin RW, bikin kecamatan, bikin ibu kota, bikin negara. Nah, itu, iya kebun itu bagus, kulitnya kebun langsung. Nah ini jadi dikuasain oleh mereka tuh, ya. Dan perang ini terus akan berkelanjutan. Kan di Al-Quran ada tuh, walan tardo an kal yahud walan nasara hatta tattabi milatahum. Di situ ada huruf lam, kagak bakalan. Dalam ilmu nahwu, kagak bakalan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani redho kepada umat Islam sebelum umat Islam ngikutin aturan mereka semuanya. Naudzubillah min. Dan mereka terus lagi gojul fikri nih, khususnya di Indonesia. Kata mereka apa? Biarin masjid banyak, barikan musola banyak.
Madrasah banyak, tapi pola pikir mereka itu cara-cara mereka. Berpakaian gaya Yahudi, berpakaian gaya Nasrani, berbicara ucapan gaya orang-orang Nasrani dan Yahudi. Naudzubillah min. Dan sudah kenyataan hampir menerpa anak-anak kita. Ngomongnya udah nggak teratur. Ngomong-ngomong Islam udah nggak dipakai. Masya Allah, Subhanallah, naudzubillah, udah hampir hilang. Ganti ajai, anjrit dan sebagainya. Itu gojol fikri, saudara. Orang pemikiran, hati-hati nih, ya hati-hati. Mereka senang, masjid banyak, musola banyak, tapi kualitasnya tidak sebanyak kuantitasnya. Itu harapan mereka tuh. Makanya kita terus melalui apa kita bersatu umat Islam? Melalui majlis taklim. Majlis taklim mah paling enak lah. Duduk beri angop aja dapat pahala seakan-akan 1000 rakaat. Beri angop. Berapa kali ente angop? Kata orang Pondok Kelapa. Muap. Iya. Semua siapin, cuma ngantuk-ngantuk juga. Makanya kata ulama salaf, kalau ada orang datang masjid taklim, kakinya pegel-pegel, badan pegel-pegel, itu proses pengampunan dosa-dosa kita. Makanya pulang ngaji dosanya udah nggak ada. Amin ya Allah. Ya, kaki kanan maju, pulang bawa pahala. Kaki kiri melangkah ke depan, dosa diampunin. Berarti setelah pulang dari sini, pahala ridha Allah yang kita raih, dosa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngapa itu gak pada pilih itu teman ngaji? Ya, gak pada milih duniawi aja. Maka nabi talabil ilmi kana bil jannatu fi talabih. Kala Sayyidina Ali Karul Wajhah, beliau mengatakan siapa orang yang datang ke tempat-tempat pengajian, tempat-tempat ilmu, kanatil jannatu fi talabih, sungguhnya dia telah menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara, majlis taklim taman surga. Kita lagi menempuh surganya Allah Subhanahu. Sebaliknya, waman kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabih. Siapa orang yang datang ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang merupakan dirinya kepada Allah, yang tempat itu tidak sholat, tidak ada ilmu-ilmu dan pelajaran-pelajaran agama, sama aja dia lagi jalan ke nerakanya Allah. Naudzubillah min. Allah yahfaz. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, insya. Terus ingat nih, dunia cuma sementara doang. Ya, saya kasih tua nih ya. Tahu. Yang muda-muda sama. Mati itu nggak harus tua. Ya, nggak harus yang tua-tua ini mati duluan, kagak. Muda, ada orang dalam kandungan udah mati. Keluar oa-oa 1 hari mati. Ada sebulan, ada yang lagi senang-senangnya, papa mamanya lagi lucu-lucunya, anak dipanggil oleh Allah. Ya Allah, tapi itu jadi tabungan. Ya, tapi nggak berarti anaknya dimatiin, mau kecil baik. Ya aborsi, tidak saudara. Itu mah nggak dapat. Ini memang mati sebelum lahir. Ya, itu dapat namanya tabungan surga. Ya, tabungan surga. Nah, nanti ngajak emak bapaknya tuh, alhamdulillah, enak itu. Wasaqta idza najala maitan qabla tamama ashurihi. Yang kedua yang nggak usah dimandiin, siapa tuh? Bayi keguguran. Bayi yang mati sebelum lahir, namanya ibunya nama keguguran. Di dalam sarahnya ini tadi saya baca sepintas, min batni ummihi, ya, itu yang belum sempurna tuh, yang ada di perut ibunya. Kapan? Wawa sita ashar, usianya itu baru 6 bulan. Ya, 6 bulan, ya udah mati nih. Namanya keguguran. Ya, namanya keguguran atau memang ijana jalan maitan qabla tamami ashhurihi.
Ya, jadi belum sempurna kandungannya, belum sempurna udah mati. Itu ya di dalam ini kitab nggak perlu dimandiin, nggak perlu dikapanin, nggak perlu disolatin. Dua tuh, ya dua, ya bayi yang gugur dan juga syuhada. Fa innaha la yaksilani, keduanya nggak usah dimandiin. Ya kata ini pengarang Seimam An-Nabantani. Wala yusalli alaihima, dan tidak usah disolatin keduanya. Kalau ada yang syahid melahirkan, lain itu mah. Ini dalam peperangan dan bayi. Kalau itu mah mandiin, kapanin, sholatin. Cuma dia syahid. Ya syahid karena mengeluarkan anak, dia meninggal. Karena begini, ya ibu-ibu tuh perempuan kalau melahirkan dua, ya taruhannya nyawa atau anak selamat. Tapi pernah kejadian, kata dokter bilang sama suaminya, kalau bayinya selamat, ibunya mati. Atau bapak pilih, ibunya hidup tapi bayi mati. Bingung tuh suaminya. Apa yang ngomong sama bininya? Apa kata ibu tercinta? Biarkan anak ini lahir, aku yang wafat. Luar biasa. Enggak, bukan masalah girangnya nih. Pengorbanan ibu luar biasa begitu, Bi. Yakin anak saya lahir, dia selamat, mendingan saya yang mati. Tuh, mendingan dia dibela-belain. Ya, dulu. Iya, sampai sekarang ada juga, masih ada. Jarang dulu kayaknya. Iya. Kalau yang matinya aborsi, nah itu kalau umpamanya itu mati dia aborsi, itu mamanya enggak syahid, karena yang sengaja lagi menggugurin. Sangit. Ya, sangit bukan syahid. Nah, jadi saudara, ini emang kejadian. Ya, perang masih ada. Ya, sekarang nih Palestina lawan Israel. Tuh. Gak bakal ngaso ini. Ya, agak bakal ngaso. Kalian yang mau ke sana silakan. Ya, enggak, kita mah ke sana silakan. Enggak apa-apa. Kalau enggak ke sana gampang. Ente jangan datang ke Palestina, datang ke Masjid Taklim. Syahid man kharaja bi talabil ilmi wa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa orang yang datang Masjid Taklim wa fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia kembali. Umpama dia mati, matinya mati syahid juga. Ente tanpa bawa senjata, ya nggak bawa panah, nggak perang, datang Masjid Taklim, syahid. Ya, insya Allah. Cuman musuhnya ini nggak kelihatan. Kalau perang di Soro Palestina, Israelnya kelihatan, senjatanya kelihatan. Tapi ngaji itu syahid, kenapa? Musuhnya nggak kelihatan. Apa? Setan. Setan ini kadang-kadang bisa menjelma menjadi manusia. Yuwaswisu fi sudurinas. Digoda temennya. Ngapain lo ngaji di Al-Khatibiyah, ngajinya malam? Nanti lo kerja kesiangan. Itu kan ada aja. Kadang-kadang ustadz yang ngomong begitu. Ustadz Sabrul Dedek. Alhamdulillah, min. Orang mau ngaji dialang-alangin. Siapa saja yang ngalang orang ngaji, temennya setan, saudara. Ya, temennya menuju neraka. Orang ngaji dialang-alangin. Dia mau ngaji jam berapa? Kayak mending ngaji. Ada orang ngomong begini, itu ngaji apa? Dia Al-Khatib tapi malamat. Lah ngaji bener, Paul. Iya emang ngaji bener, nggak percaya datang kemari. Ya kita kenapa lama kita baca Al-Quran, Ratibul Haddad, Asmaul Husna, Maulid, kita baca kitab, dengerin guru kita ngomong. Masa bukan ngaji itu? Iya, ngaji apaan? Ini ngaji bener. Ngaji apaan? Ya ente yang udah nggak ngaji kesini nggak apa-apa, jangan ngatain. Ente misalnya sanggupnya dari maghrib sama isya, udah maghrib sama isya. Saya mau ustad dari Johor sampai asar, silakan Johor sampai asar. Jangan ngatain yang maghrib jangan ngatain yang malam, kan aman. Umat Islam begitu enak. Alhamdulillah di kampung saya ada pengajian. Ya, ada pengajian itu, insya Allah aman kampung kita, Pak. Negeri kita aman. Makanya Majelis Taklim yang paling banyak Jakarta, Bekasi.
Jabodetabek. Jabo, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu paling banyak. Jakarta, Bekasi, Jabodetabek itu maksiatnya banyak. Tapi maksiat kalah dengan merotoknya majelis taklim. Satu RT kadang-kadang taklimnya 2. Bener nggak? Satu RT kadang-kadang ada masjidnya, ada musolahnya. Aman. Jangan kau lihat negatifnya, banyakkan positifnya. Selama itu ada tuh, maka untuk meredam kemaksiatan yang ada di Jakarta, Jabodetabek. Ya, kalau ke Jakarta Pusat, Masya Allah, itu malam kayak pagi. Udah pakaian macem-macem. You can see. Ya, pakai TikTok. Ya Allah. Ya, TikTok yang lain. Ya, you can see bahasa Inggris tuh. You artinya kamu, can artinya lihat, see artinya lihat. You artinya kamu, can dapat si lihat. Nih lu lihat ketek gua, gitu. Nama you can see tuh. Kadang-kadang udah tua pakai you can see. Saya suka lihat, maaf juga ngatain ya. Sayang banget pakai jilbab, pakai dengkulnya kelihatan tuh perempuan. Sayang. Tadi lagi saya pulang pakai peci, telanjang. Karena pendek nggak pakai baju. Ya Allah. Haji Rudi tuh, mana paling lihat. Ya tuh macem-macem orang. Ada lagi pakai baju, celananya buntung. Ya Allah. Laki-laki itu auratnya baina surati wa rukbatain. Tor laki-laki itu perut dan 2 dengkul. Lah pakai peci dengkul ngayap kemana-mana. Kalau perempuan semuanya kecuali muka dan 2 telapak tangan. Tuh perempuan tuh. Halo, mudah-mudahan pakai jilbabnya bukan ngaji doang ya. Ya, mendingan saya Ustaz gak pakai jilbab, tapi saya nggak jahat sama orang. Duh, ada juga ngomong gitu tuh. Mendingan saya Ustaz gak sholat, dia aja sholat pada berantem, ngomong salah tuh. Ya, sholat kewajiban, nutup aurat kewajiban. Masalah dia nggak baik itu perbuatan manusia, akhlak manusia masing-masing. Ngukur jangan begitu. Ya, ngukurnya jangan begitu. Dengan saya nggak pakai peci apa, ya, tapi saya tidak maksiat. Salah ngomongnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, tolong perhatiin nih, ya. Begitu sekarang kita aman nih, enak banget. Ngaji nyaman, ya, minum. Ntar kalau ada kopi kita ngopi. Nggak ada kita ngutang sama anak ya. Iya, itu alhamdulillah. Saya juga sama lagi belajar terus sama istri saya. Kalau capek terus nggak apa-apa. Mungkin Allah ridho sama kita. Mungkin dengan demikian Allah akan ridho dengan perbuatan kita. Karena banding orang ngajar sama orang ngaji itu pahalanya gede. Man a'ana 'aliman al muta'alliman kalau bisa bilmain pakaian nama bakna ka'bah sab'ina maratan. Siapa orang yang bantuin tuan-tuan guru pada ngajar, yang bantuin orang-orang pada belajar, gurunya dibantuin, muridnya dibantuin, gurunya yang mimpin dibantuin, yang dengar dibantuin. Dengan apa? Cuma air doang segelas. Itu pahalanya bagi bangun Ka'bah 70 kali. Masya Allah. Ayo dong berlomba-lomba. Saya besok buat aqua 1 dus. Iya kan nggak mahal 1 dus. Mahal nggak sih 1 dus? Cuma kadang-kadang mahal itu muarnya mahal. Berat. Langkah ngajinya berat, menguarin itunya berat. Padahal pada punya duit gitu ya. Bukan saya bilang enggak, saya mengajak doang. Ya, ente mau silakan enggak ya nggak apa-apa saya. Ya kalau ngomong redo dengan begini saya redo sama Allah. Gitu saudara. Kerja pada kerja. Masa nggak buat nyimpen buat akhirat? Ini bakal mati semuanya. Ente punya duit 100.000, cemplungin 5.000. Duit ente sebenarnya cuma 5.000. Yang 95.000 jadi kotoran, kencing sama tokai. Bahasa Inggris tokai, Jepang ya. Tuh begitu tuh. Halo? Iya Pak. Maka saya mengerti betul bagi orang-orang yang punya majelis. Godaannya banyak. Lu ngapain lu? Udah capek-capek
Lu udah keluar tenaga juga, ngeluarin duit juga, udah lu liburin aja ngaji begitu. Ya. Yang punya majlis ama yang datang ke majlis sama, lu ngapain ngaji? Mainnya di rumah, lu main ML, ya lu main TikTok, lu bikin TikTok, lu dapat duit nanti di situ. Kalau nggak dia tahu lu main judi slot, ya, lu nggak tahu kan? Bapak lu nggak tahu, dibilang anaknya lagi belajar aja di kamar, katanya main judi slot. Dikira anaknya lagi belajar komputer, katanya niat titus porno. Naudzubillah min. Makanya kalau dilihat sama orang tua jangan marah, tandain bu kalau HP-nya anak dilihat sama orang tuanya marah, perlu diperhatikan ada apa dengan HP-nya. Iya. Sekarang mau lagi bisa banget. Emaknya mau lihat dikunci HP-nya. Emaknya muter-muter gimana caranya deh? HP dikasih. Jangan ya. Simpen di HP yang baik-baik. Statusnya ngajakin orang gitu. Jangan status sendiri. Aduh, lagi bokeh banget ini. Ngadunya ke status, ngadunya ke Allah. Kita nggak punya duit, curhat sama Allah. Ada masalah, curhat sama Allah. Ya, begitu ada yang ngajakin orang, curhatnya sama Allah. Ya, kalau kita dekat sama Allah, Allah lebih dekat sama kita. Insya deketin gitu. Insya Allah ada jalan keluarnya. Ya, ada yang keluar. Sekarang udah akhir zaman, saya kasih tahu ya. Ini akhir zaman udah. Mau ngapain? Ya, usia dunia udah dikit lagi mau berakhir. Ente masih begitu aja, cuma dunia doang. Cuma mikirin perut doang. Lah sama aja kayak kambing kan mikirin perutnya doang. Ayam mikirin perutnya doang, sapi mikirin perutnya doang. Sapi nggak pernah mikirin ibadah. Ya, sapi makan kita, sapi minum kita, sapi tidur kita, sapi kerja kita, kerja dia nyari nyari di lapangan. Kita ibadah, sapi nggak ibadah. Berarti kalau ada orang yang nggak ibadah sama, kan gue ngomong yang lu pada. Hati-hati ya, hati-hati. Wah, ini ceramahnya radikal ini. Ya, radikal dicari. Rumahnya di mana? RT 5. Aduh ya, ngaji bener saya. Saya bukan sok ngajar, enggak saya. Ayo, ya ini yang jalan terbaik. Akhir zaman banyak yang ngaji udah. Buat bekal mati. Nih, antum semuanya. Kalau saya sama. Emang kalau mau ngajar begini emang gak ada godaannya? Wah, godaannya ngapain lo ngajar Haji Marhadi? Lo kan lagi capek, jauh kemana-mana, mohon maaf ya. Emang lo dikasih apaan Haji Marhadi? Mendingan lo sini aja, tuh godain. Makanya yang berdakwah itu bukan profesi. Dakwah itu kewajiban kita semua. Bukan hanya kiai, bukan hanya ajengan, habaib, antum semua wajib dakwah. Balagul ali walau ayat, sampaikan dari walaupun satu ayat. Saudara, kalau orang ceramah ditargetin, di DP-in kayak motor, itu ceramahnya nggak kena ke hati. Cuma itu doang, hilang udah sudah. Tapi ceramah karena Allah, ceramah yang nembus ke hati jamaah. Kena jamaahnya, karena lillah wa fillah. Apa aja yang kena Allah, nembus ke hati. Ente ngaji karena Allah, masuk ke otak ente. Tapi ngaji kalau dia takut sama Haji Marhadi, nggak masuk. Ngaji karena pengen sama teman, nggak masuk. Tulus karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Yang kedua, sekali lagi kalau ngaji nih, jangan bawa kesombongan diri. Ya, jangan bawa kesombongan diri. Saya ngomong di Ustaz Asfi. Ngaji itu laksana air. Air tahu? Air itu mencari tempat yang rendah, maka akan masuk. Begitupun orang-orang yang pada ngaji membawa kerendahan dirinya, ilmu akan masuk. Tapi kalau tinggi hati, air tidak akan pernah naik ke tempat yang tinggi, bertempat masuk di situ, enggak. Begitu sama orang-orang yang hati sombong, ujub, takabur, ilmu gak akan masuk. Yang ceramah dia nggak bakal masuk ilmu. Bocah baru kemarin nggak bakal masuk ilmu. Wah, ente berjam-jam di situ di taklim kagak bakal masuk. Kenapa? Ente sombong. Ya, nggak pantas sombong. Jadi kalau ilmu pengen masuk,
Walaupun kita ngajinya di pohon bambu, masuk ilmu manfaat, barokah. Ilmu nafi namanya, ilmu yang manfaat. Orang mau kata apa kek, karena Allah itu yang berasa saudara. Yang masuk apa aja kalau karena Allah bakal diterima, masuk enak gitu. Ente kerja karena Allah, mau dipuji orang kek, disuruh nggak disuruh, ada orang tetap dilakuin. Ya, wah nggak ada Pak Guru nih, santai men. Ya, ada Pak Guru pura-pura. Itu namanya bukan karena Allah. Kalau karena Allah mah udah. Ente datang kemari nih keretak nama saya. Jangan datang kurang lempeng itu niatnya. Karena Allah. Mau gurunya ada kek, gurunya nggak ada, saya mau datang. Begitu. Emang kalau datang libur, pala dikurangin? Enggak. Ini mohon maaf karena guru kita lagi sakit, emang nggak diumumin. Wah, aduh ngaco datang. Ngomong begitu ngaco. Ya beruntung tetap pahalanya kan nggak bakal berkurang begitu ya. Oh kayak PT naik sini. Kemarinnya datang, pahala nggak bakal berkurang. RT aja datang, masa warganya kagak. Ya, RT datang. Oh. Hanya RT yang beriman. Gitu ada lagunya tuh. Ya insya Allah. Ya, jadi pejabat yang beriman, jadi pedagang beriman. Cuma kadang-kadang takutnya sama Allah lagi di masjid taklim, takutnya Allah lagi di masjid, lagi di musola, keluar musola korupsi lagi, keluar dari masjid curang lagi, bohong lagi, seakan-akan Allah itu ada di masjid taklim. Allah itu tempatnya cuma di masjid, di musola, padahal Allah ada di mana? Aitsuma kunta, dimanapun kita ada Allah. Itu Allah liatin. Makanya mantepin apa aja saudara? Ihsannya ada iman, ada Islam, ada anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tak mampu melihat Allah, tapi Allah mampu melihat engkau. Kita nggak mampu melihat Allah. Allah sangat mampu melihat kita. Wahatta ente ngumpet ke dalam lubang, Allah mah tahu. Orang lain nggak tahu. Wah, nggak ada ayah nih, nggak ada ibu, nggak ada bapak, nggak ada papa, mama, aman. Ada Allah. Ya, ente ngaji di mana? Lempengin dulu ihsannya. Makanya bila ada orang melakukan kecurangan, pejabat tadi melakukan korupsi, karena pejabatnya tidak lempeng ihsannya, karena dirinya nggak lempeng ihsannya, nggak berani. Karena Allah ngeliatin kita. Emang kadang-kadang begitu. Yuwas bisu durinnas. Kita banyak dosa ini, ya. Jadi banyak dosa. Ini masih taklim rontokin dosa loh. Ya, ente kemarin dosanya rontok langsung. Masa nggak mau sih? Dosa ente diusap, kamu diusap, dihapus gara-gara datang ke taklim. Masa ente nggak mau datang ke taklim yang bakal digampangin ke surga? Masa nggak mau? Ente kalau mau masuk ke sono jalan enaknya sini. Ada jalan khusus. Dikasih jalan khusus nggak mau? Udah penuh nih, ya mau masuk susah. Tapi ada jalan khusus yang bisa dilalui. Sama ke surga itu ada jalan khususnya apa? Datang aja sering ke masjid taklim, maka akan gampang dan segampang-gampangnya ke surga. Amin. Amin ya Rabbal. Ya, makanya suruh mikir kita nih ya, ibda bin nafsi, introspeksi diri. Ini udah 2023 akan berakhir, udah 45 ya, dikit lagi apa? 14, 46 ya maksudnya kan mati mah kapan aja enggak ya. Ini orang yang ngaji, orang-orang yang sadar. Tadi marah lagi, gua ngaji nggak sadar dong. Ente nggak sadar tentang ilmu ya. Orang-orang yang sadar ngerti ternyata banyak fadailnya. Duduk di majlis tak, makanya datang ngaji yang paling mahal apa? Duduknya paling mahal duduknya. Karena ada orang nggak betah di majlis taklim. Panas mulu pantatnya kayak kermian, tau kermian? Kayak orang makan kelapa tua kebanyakan. Pantatnya kekermian, hidup begini aja ya.
apa namanya, keset aja. Iya begini aja nggak enak hidupnya. Tapi kalau orangnya itu enak dunia, alhamdulillah udah pernah sehat, dapat ilmu ya Allah, bukan semakin marah. Oh iya, ternyata hidup ini cuma bukan sekali doang. Ada dunia, ya nanti ada akhirat juga. Ada akhirat setelah dunia tuh, ada alam kubur setelah kita mati. Itu yang jadi pikiran kita nanti. Begini nih bekal yang banyak. Bukan pala saya banyak, enggak. Tapi begini nih, insya Allah Allah ridho sama kita insya Allah. Jadi yang keguguran bayinya di ukuran di sini 6 bulan. Ya udah mati nih bocah di perut atau lagi keluarin. Ada namanya beranak muda, ada beranak tua. Ya kalau beranak muda usianya berapa? Kurang dari 8 bulan. Beranak tua 7, 9. 7 ya. Ya 7, 9. Enggak, ini bukan masa kuning kebo, ini mah bukan. 7 dan Karena 9. dibilang tua itu, tapi yang keluar 3 bulan 4 bulan itu namanya lahir tua. Ya prematur. Pre artinya libur. Matur artinya si matur lagi libur. Kayak begitu tuh ya. Ya 6 itu masya Allah. Jadi pahala tabungan buat ayah dan bundanya. Jangan sedih, itu udah Allah hibur tuh. Dan Nabi banggain orang-orang yang anaknya wafat sebelum lahir. Tuh istimewa luar biasa ya. Nggak semua begitu tuh. Ya, bukan berarti mati lu biar ke surga. Nggak bisa, itu neraka itu. Namanya aborsi. Ya pelaku aborsi yang melakukan aborsi semuanya neraka, benar dalam neraka. Naudzubillah min. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.